Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 8 yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi kali ini yaitu mengenai menyimpulkan isi teks persuasi. Nah, sebelum dilanjut kita lihat dulu arti daripada menyimpulkan. Menyimpulkan dari kata dasar simpul, mendapatkan akhiran an, sehingga menjadi kata simpulan. Simpulan ini bisa berarti sebagai pendapat terakhir yang berdasarkan uraian sebelumnya, atau simpulan juga bisa dikatakan sebagai keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Nah, itu arti daripada simpulan. Nah, kita lanjut. Perbedaan simpulan dengan ringkasan. Jadi ada simpulan, ada ringkasan. Apa beda daripada simpulan dengan ringkasan? Kita lihat ya. Simpulan berbeda dengan ringkasan, yaitu jika pada ringkasan, ya, ringkasan ini penulis mempertahankan isi dari teks persuasi, kemudian mempertahankan sudut pandangnya, ya, sudut pandang dari teks persuasi, kemudian sistematikanya sesuai dengan karya aslinya. Nah, inilah yang disebut dengan ringkasan. Jadi si penulis ringkasan itu mempertahankan isi daripada teks persuasi. Jadi tidak menyimpang dari isi teks persuasi. Yang kedua, sudut pandangnya juga masih mempertahankan sudut pandang dari isi sistematika, isi dari teks persuasi tersebut, ya, termasuk mempertahankan sistematikanya. Nah, itu ya yang disebut dengan ringkasan. Kemudian berikutnya apa yang disebut dengan simpulan. Nah, simpulan di sini berbedanya dengan ringkasan. Kalau simpulan itu terdapat penilaian atau pendapat si pembuat simpulan. Ini perbedaan antara simpulan dengan ringkasan. Kalau ringkasan, penulis ringkasan itu mempertahankan isi, sudut pandang, serta sistematikanya, sedangkan perbedaannya dengan simpulan itu adanya penilaian atau pendapat si pembuat simpulan, ya. Kemudian berikutnya, karena adanya pendapat atau penilaian ini terhadap teks persuasi, tentunya sebuah simpulan itu bisa dikatakan benar berdasarkan teks persuasi yang dibacanya, bisa juga kurang benar atau bahkan salah, ya, dalam menyimpulkan teks persuasinya. Nah, kenapa? Karena memang di sini tentunya adalah pendapat si penulis dari simpulan. Bisa saja mungkin benar atau kurang benar atau bahkan salah. Nah, tentunya kita membuat sebuah simpulan itu ingin benar. Nah, bagaimana caranya agar kita membuat simpulan itu benar adanya? Yang harus diperhatikan yaitu untuk menarik simpulan yang benar, maka kita harus menggunakan diantaranya satu, datanya itu harus benar, ya, datanya tidak boleh salah atau tidak boleh meragukan, datanya harus benar. Kemudian yang kedua, faktanya benar-benar ada, faktanya benar, ada apa adanya. Kemudian berikutnya adalah asumsi yang benar. Nah, jika data, fakta atau asumsinya tidak akurat, maka simpulannya juga tidak akurat atau kurang benar atau bahkan salah. Inilah cara bagaimana menarik simpulan yang benar. Jadi datanya harus benar, faktanya harus benar, asumsinya juga harus benar. Kemudian berikutnya
bagaimana cara menyimpulkan sebuah teks persuasi. Untuk menyimpulkan sebuah teks persuasi ada langkah-langkah, ada cara-caranya. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan? Itu pertama dengan cara mengidentifikasi ide pokok teks persuasi. Temukan ide pokoknya dari teks persuasi tersebut. Di mana ide pokok ini ya bisa kita temukan di setiap paragraf dari teks persuasi tersebut. Di paragraf 1, paragraf 2, temukan ide pokoknya. Paragraf 3, keempat sampai paragraf terakhir kita harus bisa menemukan ide pokok teks persuasi tersebut ya. Yang kedua yaitu mencatat bagian-bagian penting. Jadi hal-hal yang penting dari teks persuasi itu dicatat. Dan catatan ini bisa disebut dengan rangkuman. Rangkuman dari sebuah teks persuasi. Setelah kita mencatat dari bagian-bagian yang penting tersebut dalam bentuk rangkuman, selanjutnya adalah merumuskan simpulan isi teks. Merumuskan simpulan isi teks. Dari mana rumusannya? Yaitu dari rangkuman atau dari bagian-bagian penting yang sudah dicatat, dirumuskan untuk dijadikan sebuah simpulan atau disusun sedemikian rupa ya untuk dijadikan sebuah simpulan isi teks persuasi. Kemudian berikutnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan simpulan. Apa saja yang harus diperhatikan agar simpulan kita itu bisa diterima? Baik, kita lihat. Yaitu pertama, tulisan simpulan merupakan inti dari suatu uraian, di mana uraiannya ini mengarah pada penyelesaian suatu persoalan yang diungkap dalam teks persuasi tersebut. Ya. Jadi simpulannya adalah inti dari permasalahan yang ditulis dalam teks persuasi tersebut, sehingga mengarah pada penyelesaian persoalan atau pembahasan dari teks persuasi tersebut. Jadi intinya adalah inti dari suatu uraian yang harus diperhatikan. Yang kedua, tulisan simpulan harus menjiwai bagian uraian yang panjang secara keseluruhan sehingga pembaca tidak perlu membaca atau mengingat kembali inti persoalan. Jadi uraiannya begitu panjang lebar misalkan ya. Nah, itu dari setiap paragraf yang kita catat tadi dalam bentuk simpulan itu merupakan jiwa daripada bagian uraian yang begitu panjang lebar tersebut. Kemudian berikutnya, tulisan simpulan ini harus mengingat kembali inti persoalan dalam memahami kembali ide bahasan teks yang dihubungkan dengan penyelesaian sebagai solusi. Jadi diperhatikan isinya itu, simpulan itu harus mengingatkan inti persoalan yang sedang dibahas atau sedang dibicarakan, sehingga si pembaca itu memahami permasalahan yang sedang dibicarakan atau dibahas. Baiklah siswa dan siswi kelas 8 yang berbahagia, saya kira cukup selesai sudah materi yang disampaikan tentang menyimpulkan teks persuasi. Selamat ketemu lagi nanti pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.